Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bingga Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas pramuwisata dalam pelaksanaan perjalanan pada tempat atraksi wisata. Sebelum kita melanjutkan materi lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pramuwisata terlebih dahulu. Yaitu tugas pramuwisata adalah seseorang yang menemani, memberikan informasi dan bimbingan serta saran kepada wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisatanya. Baik, langsung saja kita ke materi. Tugas pramuwisata yaitu dibagi ada 3, yaitu mengetahui servis dari tempat atraksi wisata, yang kedua mengetahui pengetahuan dari atraksi wisata tersebut, terus yang ketiga itu untuk mengatur pembayaran. Pertama tuh mengetahui servis dari tempat atraksi wisata. Sebagai pramuwisata harus mengetahui servis dari tempat atraksi wisata yang akan diberikan kepada wisatawan, seperti sarana dan prasarana. Baik, sarana dan prasarana di sini meliputi yaitu satu tentang objek, salah satunya dari unsur alam, sosial dan budaya. Yang kedua itu akses, yaitu meliputi akses jalan, kemudian rute yang akan menuju ke tempat wisata tersebut, terus tempat parkir dan harga tiket. Yang ketiga tuh akomodasi, seperti pelayanan penginapan, seperti hotel, wisma dan losmen. Yang keempat tuh fasilitas tuh di sini sangat penting, seperti agen perjalanan, terus pusat informasi, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran. Baik, yang kelima tuh transportasi, adanya moda transportasi yang akan digunakan, transportasi yang nyaman yang akan digunakan wisatawan untuk sebagai akses menuju ke tempat wisata tersebut. Yang keenam catering service, yaitu pelayanan makanan dan minuman, seperti restoran, kantin dan rumah makan. Yang ketujuh tuh servis aktivitas rekreasi. Wisatawan biasanya yang datang ke tempat wisata akan melakukan aktivitas rekreasi seperti berenang, jalan-jalan dan lain-lain. Yang kedelapan tuh pembelanjaan. Contohnya tempat pembelanjaan barang-barang umum, seperti baju, aksesoris dan lainnya. Yang kesembilan tuh komunikasi. Pastinya yang komunikasi ini sangat penting, karena wisatawan pasti kebanyakan membawa handphone untuk berfoto-foto dan untuk membuat dokumentasi. Dan di tempat wisata tersebut pastinya akan susah sekali biasanya sih sinyal telepon, terus akses internet itu biasanya yang menjadi kendala. Terus yang ke-10 tuh sistem perbankan. Di tempat wisata tersebut jarang yang ada biasanya adanya bank atau ATM yang kecil-kecil buat mengambil uang wisatawan untuk berbelanja biasanya. Terus yang ke-11 tuh kesehatan, terus yang ke-12 tuh keamanan. Terus yang ke-13 kebersihan. Seperti adanya tempat sampah dan rambu-rambu peringatan tentang kebersihan. Yang ke-14 tuh adanya sarana ibadah. Yang sarana ibadah ini biasanya sih fasilitas sarana ibadah, seperti kalau yang muslim seperti ada musola, terus yang Hindu pasti ada pura-pura kecil. Terus yang kedua itu tugas pramuwisata untuk mengetahui pengetahuan atas rekreasi wisata yang akan ditampilkan atau diberikan kepada wisatawan. Seorang pramuwisata tidak hanya menguasai bahasa saja, melainkan juga harus bisa menguasai pengetahuan atraksi wisata yang akan ditampilkan atau diberikan kepada wisatawan.
karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung atau datang ingin mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi seorang pramusata di sini seorang pramusata berperan penting di sini dan harus mampu menjelaskan dengan detail tentang tempat atraksi wisata tersebut kepada wisatawan agar wisatawan merasa puas karena sudah mendapat pengetahuan baru dan juga mendapat pelayanan yang bagus dari pramusata tersebut. Baik, yang ketiga tuh mengatur pembayaran. Di sini pramusata selain bertugas memberikan informasi kepada wisatawan, pramusata juga sebagai seorang yang mengatur pembayaran yang akan dilakukan oleh wisatawan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pembayaran transportasi yang digunakan wisatawan menuju tempat wisata tersebut atau yang bisa disebut dengan travel agent, terus pembayaran di tempat wisata atau tiket masuk ke tempat wisata tersebut, terus yang ketiga tuh pembayaran di hotel untuk wisatawan tuh menginap. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan bahasa-bahasa yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie.